Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah di KU2 ini, saya ajak kita menaikkan atau menyanyikan sebuah lagu yang mungkin sudah lama kita tidak menyanyikannya. Tapi mudah-mudahan kita masih ingat, ya judulnya yaitu Ia Selamatkanku. Silakan musik. Terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Sungguh pun ku menolongnya, ya rela mati menggantikanku. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Baik dua. Pelukan Tuhanku, sehingga ku melihat rusuknya, dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan besar rahmat-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Musik ya intro. Tak terduga yang ku terima, sukacita kidung bahagia. Padaku rahmat-Nya diberi, dan kau pun kan diberi oleh-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di refnya sekali lagi. Ya selamatkan. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Ada damai di hati kita masing-masing karena kita sudah diselamatkannya. Amin. Mari kita bersama hati untuk dalam ibadah pagi hari ini.
Shalom. Selamat pagi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ucap syukur pada Tuhan hari ini tidak hujan ya, sehingga tidak ada alasan kita tidak datang ke gereja sekalian. Bapak sekalian, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Ada 2 lagu berturut-turut dengan lagu yang sangat riang sekali. Bapak sekalian boleh tepuk tangan, mau tepuk kaki apapun silakan. Jangan tepuk orang ya, Bapak sekalian ya. Tapi itu yang bukan paling utama. Saya mau lihat dari sini, bisa lihat semuanya. Ekspresi mukanya, sukacita. Musik silakan. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kira. Yang laki-laki nyanyi, perempuan semua, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini hari yang bahagia karena Engkau menggirangkan di dalam hati kami. Hari ini adalah hari yang bahagia, hari Tuhan, di mana kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan berada di tengah-tengah kami di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami bahagia ya Tuhan, kami bersuka cita karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menikmati semua berkat anugerah Tuhan. Sehingga pagi hari ini penuh dengan sukacita dan mengucap syukur kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami hari ini. Dari awal hingga akhir semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami. Sehingga sukacita kami betul-betul kami dapat ungkapkan di dalam ibadah hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sukacita bukan karena hal-hal yang bersifat material atau duniawi, tapi karena apa? Maha kasih yang ilahi di dalam kehidupan kita. Musik. Maha kasih yang ilahi Oh
dan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Dan janji-Mu jadi milik pusaka. Yesus Alfa dan Omega, maksud dosa taulah. Dari kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Musik penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu datang dan senantiasa tinggal dalam rumah-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turun memuliakan kasih-Mu selamanya. Selanjutnya kita persilakan paduan suara Pak Sutri untuk pesan pujian. Silakan. Beberapa hari lagi kita akan memperingati perayaan Imlek, Chinese New Year. Paduan suara Pak Sutri berkolaborasi dengan Kuceng dan timnya yang sengaja kami datangkan dari Guangzhou. Salah satu gestarnya adalah saudara sepupunya Jet Li, yaitu Johannes Lee. Dan para penyanyinya dari Suzhou, Hangzhou, Shanghai, dan Gunung Wangsan. Sebuah lagu bernuansa oriental berjudul Yehova Cufu Man. Berkat Tuhan melimpah akan kami nyanyikan. Lagu ini mengingatkan akan Allah yang Maha Kuasa. Tiap hari memberkati. Biarlah lagu ini membuat hati kita dipenuhi rasa syukur, sukacita melimpah, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas berkat dan anugerahnya yang tercurah. Tuhan memberkati.
Sekali lagi terima kasih untuk paduan suara Pak Sutri yang datang dari Guangzhou, Suzhou, apa jauh lagi saya nggak tahu. Setelah tadi saya di sana, saya cek data mereka, ternyata dari Chinatown, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang, ada yang dari mana ya, Petak Sembilan mungkin, ya, jadi mereka mengakui-ngakuinya. Tapi kita ucap syukur sih mereka bisa nyanyi dua bahasa. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Yang Hong Kong nggak ada ya. Bapak sekalian, ya kita perlu pengakuan dosa sih ya. Banyak mengakui, tetapi rupanya nggak benar. Maaf, bukan dipadu suaranya ya. Untuk kita semuanya, sering sekali dalam kehidupan kita sering sekali mengucapkan kata-kata yang mungkin salah, ataupun berbohong, ataupun ya ada tindakan yang ini. Mari kita naikkan pujian Yesus mengasihimu juga kepadaku. Yesus mengasihimu juga mengasihiku, ya korbankan dirinya bagiku, ya kasihmu juga padaku. Para kita semuanya, mari kita begini. Ya menuju Kalvari, ya korbankan nyawanya, ya memberikan pengharapan hidup, ya kasihmu juga padaku. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menghantar kita kepada pengakuan dosa pada pagi hari ini. Siapakah seperti Engkau ya Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri.
dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Atas dasar firman ini, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, mengingat dosa-dosa kita dan mohon ampun untuk setiap dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berani datang dan mengakui dosa-dosa kami. Karena Engkau berjanji dalam firman-Mu bahwa Engkau akan mengampuni setiap kami yang datang kepadamu. Kami datang bukan karena kami benar, kami datang bukan karena kami hebat. Kami datang mengakui bahwa kami enggak mampu hidup sendiri. Kami enggak bisa melawan dosa-dosa kami. Kami datang karena Engkau menyatakan diri-Mu, Engkau mengasihi kami dan Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Bahkan bukan hanya mengampuni, Engkau bahkan memberikan kami hati hidup yang baru, kemauan yang baru, keinginan yang baru. Sukacita kami bukan hanya pada apa yang ada di dalam dunia ini, bukan hanya pada apa yang kami bisa lakukan, keberhasilan kami, tetapi sukacita kami terutama ada pada Engkau yang menyediakan semuanya, bahkan menyediakan hidup yang baru kepada kami. Sehingga firman-Mu menjadi sukacita yang tertinggi buat kami semua. Tolonglah kami ya Tuhan. Karena kami seringkali menganggap remeh dosa-dosa kami. Karena Engkau mengampuninya. Tapi biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh melihat keseriusan dari dosa-dosa kami. Kata-kata kami yang kotor, pikiran kami yang kotor, perbuatan-perbuatan kami yang mengikuti rencana-rencana kami yang kurang baik di hadapan Tuhan. Engkau mengampuni ya Tuhan. Engkau mengampuni semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Dan Kau berikan kami penyesalan, duka cita yang mendalam. Oleh karena semua hal itu tidak menyenangkan Engkau. Merusak relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Membuat kami jauh dan jauh daripada Engkau. Dan biarlah pada pagi hari ini kami mengalami sukacita dari pengampunan-Mu. Memberikan kami kegembiraan yang baru, kekuatan yang baru untuk mengikuti Engkau saja. Untuk menyenangi kehendak-Mu saja. Kami bersyukur bahwa pengampunan-Mu memberikan sukacita yang semakin besar. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengarlah janji pengampunan dosa untuk kita semua. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau hanya sesaat. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah menyayangi engkau, firman Tuhan penebusku. Menanggapi janji Tuhan ini, marilah kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita, menyatakan bahwa kasih Allah lebih besar daripada apapun. Kasih Allah sangat besar yang tak dapat manusia menolak firman kasih Allah tak terduga dan teramat besar menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah
Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Saat ini marilah sambil tetap berdiri, kita mau menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang sudah diikrarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan satu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian. Sungguh bersyukur hari ini kasih Tuhan memimpin kita kembali ke rumahnya, dan kita akan belajar satu tema, mengasihi sesama dengan kasih Allah. Sebelum kita belajar firman Tuhan membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami merendahkan hati kami mengucapkan syukur atas kasih Allah yang tak berkesudahan yang diberikan kepada kami. Dan pagi ini ketika kami berkumpul, kami ingin belajar kasih itu dan belajar bagaimana menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan, supaya kami tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami mampu menerapkan dalam kehidupan kami. Kami kedapatan adalah pelaku-pelaku kasih Allah, yang hidup memuliakan nama Tuhan, yang hidup menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berfirmanlah kepada kami, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka dalam Injil Yohanes pasal ke-13 ayat ke-34 sampai kepada ayat ke-35. Injil Yohanes pasal ke-13 ayat ke-34 sampai dengan ayat ke-35. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Injil Yohanes pasal ke-13 ayat ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara, saya yakin sebagian besar saudara tidak kenal tokoh gereja ini. Namanya Tertullianus. Mungkin ini pertama kali saudara dengar namanya. Tapi saya juga percaya sebagian besar, kalau saya tidak mau katakan 100% saudara, memahami hasil pemikiran dari Bapak Tertullianus. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah Tritunggal. Jadi Allah memperkenalkan diri di dalam Alkitab sebagai Allah dalam 3 pribadi, tapi Allah yang Maha Esa. Konsep ini sulit dipahami, maka atas pimpinan Roh Kudus, Bapak Tertullianus berhasil memformulasi satu istilah Tritunggal atau Trinitas, untuk menolong kita memahami hakikat Allah yang kita sembah. Beliau adalah seorang apologet, awal abad ketiga. Apologet adalah seorang ahli teologi dan ahli filsafat. Dia harus mempertahankan iman, berdebat dengan orang-orang yang menyerang kekristenan. Oleh sebab itu kemampuan teologinya harus di atas rata-rata.
karena dia terus diserang harus mempertahankan iman Kristen. Tapi yang menarik saudara sekalian, kita mungkin berpikir sebagai seorang apologet maka dia akan terus membanggakan teologianya. Dia kemana-mana akan berbicara tentang teologi dan mengatakan kita harus memiliki teologi yang kental. Tapi di akhir hidupnya dia menulis seperti ini. Pada akhirnya tidak ada argumen teologi yang membuat orang yang belum percaya tertarik kepada Kristus. Mereka hanya akan tertarik kepada Kristus ketika mereka melihat orang percaya saling mengasihi dan mempraktekkan kasih kepada sesama. Saudara sekalian, teologi memang penting. Kita harus memiliki teologi yang solid supaya iman kita itu kuat. Tapi teologi itu harus diejawantahkan, harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dan wujud yang nyata dari sebuah teologi adalah kasih kepada sesama. Itu maksud dari Bapak Tertullianus. Senada dengan Bapak Tertullianus, seorang tokoh modern Bapak John Maxwell berkata demikian. Orang tidak peduli dengan apa yang Anda tahu sebelum mereka tahu bahwa Anda peduli kepada mereka. Kita punya banyak pengetahuan, kita pintar, kita hebat, orang tidak peduli. Mereka hanya akan peduli kepada kita kalau mereka tahu bahwa kita peduli kepada mereka. Saudara sekalian, dua pandangan di atas menjadi peringatan yang sangat tepat bagi kita. Karena kita orang Kristen mengaku agama kita adalah agama kasih. Betul saudara sekalian? Kita adalah agama kasih. Namun sayang, kasih yang kita miliki seringkali hanya sampai kepada ranah pengetahuan kita, pengajaran kita, dan teori saja. Satu pertanyaan refleksi yang harus kita terus tanya dan terus kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Kita adalah orang yang paling paham tentang kasih. Tetapi apakah kita adalah orang yang paling aktif menerapkan kasih di dalam kehidupan kita? Apakah saudara dan saya adalah orang yang paling aktif dan selalu terdepan ketika menerapkan kasih? Sayang sekali jawabannya seringkali tidak. Kita memang mengasihi, tapi kasih kita sangat terbatas. Kita mengasihi orang yang satu golongan dengan kita. Kita mengasihi orang yang kita sukai. Kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Karena itu saudara sekalian, pengajaran Yesus kepada kita pada hari ini sangat relevan. Yesus ingin kita naik tingkat, naik kelas dalam pelajaran tentang kasih. Yesus tidak ingin supaya kita hanya memiliki konsep kasih yang benar, teologi yang kental tentang kasih, pengajaran yang hebat. Tapi Yesus lebih ingin supaya kita memiliki praktek kasih yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, pengajaran Yesus itu dimulai dengan sebuah perintah baru. Banyak orang bertanya, apanya yang baru? Karena bagi orang Israel, kasih itu bukan sesuatu yang baru. Mereka memiliki apa yang disebut dengan Shema. Dari pagi sekali, sore sekali, mereka biasanya mengikrarkan Shema. Shema itu isinya, ingatlah Israel, Tuhan itu esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi mereka dari kecil sudah tahu apa itu kasih. Dan ditambah dengan Imamat pasal 19 ayat 18, mereka sudah tahu bahwa kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Namun apanya yang baru? Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Baru di sini tidak merujuk kepada bentuk atau isi perintah, yaitu kasih itu sendiri. Tapi baru menunjukkan kualitas kasih yang baru. Jadi Yesus tidak ingin orang Israel tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kasih. Tapi Yesus ingin orang Israel dan saudara dan saya memiliki praktek kasih yang nyata. Dalam dunia teologi, kita mengenal satu istilah yang disebut dengan progressive revelation. Artinya ketika Allah mengajarkan bangsa Israel, Allah mengajarkan umatnya, Allah mengajar secara bertahap. Contohnya, ketika Allah ingin mengubah seseorang dari A ke D, Allah tidak langsung loncat mengajar dari A kepada D.
Tapi Allah itu selalu mengajar melalui satu proses dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Dan pengajaran ini dengan jelas dapat kita buktikan melalui bagaimana Allah mengubah konsep kasih dari bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang sebelumnya tidak mengenal kasih. Tapi Allah ingin mengubah mereka menjadi bangsa yang mengasihi sesama seperti diri mereka sendiri. Bahkan mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan dengan teliti. Kita bertanya di A. A itu adalah titik bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Saudara, apa konsep kasih bangsa Israel? Apa konsep kasih penduduk bangsa-bangsa Kanaan ketika Israel keluar dari Mesir? Mereka adalah bangsa barbar. Saudara, Israel ketika keluar dari Mesir adalah sekelompok budak. Bangsa budak, mental budak, hidup sebagai budak selama 400 tahun. Dan mereka adalah bangsa yang tidak mengenal moral dan mereka adalah bangsa yang tidak mengenal kasih. Sebagai bangsa barbar, mereka kalau ketemu orang yang lemah, ketemu bangsa yang lemah, mereka akan segera menyerang, menjajah, merebut, merampok, memperkosa, membunuh, dan membumi hanguskan mereka. Dan itulah bangsa barbar. Dan mereka paling baik menjadikan orang yang lemah itu sebagai budak mereka. Mereka adalah bangsa yang tidak manusiawi. Oleh sebab itu istilah homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya, itu berlaku pada mereka. Saudara, itulah kondisi Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bangsa barbar, mereka tidak mengenal kasih. Dan Allah ingin mengubah satu bangsa yang mental budak, orang budak, suku barbar ini menjadi orang yang beradab dan penuh dengan kasih. Tidak mungkin Allah menyuruh mereka meloncat dari A ke D. Oleh sebab itu, kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, Allah mengubah mentalitas mereka secara bertahap. Tahapan pertama adalah Allah memberikan perintah di dalam Keluaran pasal 21. Allah berkata, berlaku di antara kamu, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepu ganti lepu, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Saudara, ini pertama kali bangsa Israel mendengar istilah adil. Jadi apa yang Allah ajarkan? Kalau kamu dilukai matamu, kamu hanya boleh membalas mata. Kalau kamu dilukai kakimu, kamu hanya boleh membalas sampai sebatas kaki. Tidak boleh membalas melebihi kerugian yang kamu alami. Saudara, ini tentu berbeda dengan bangsa barbar pada waktu itu. Kamu lukai matamu, nyawamu hilang, rumahmu hangus, bangsamu selalu dibunuh. Itu barbar, saudara sekalian. Tapi Allah tingkatkan mentalitas umat pilihan Allah. Dari barbar menjadi orang adil. Kalau luka mata, cuma boleh balas mata. Saudara sekalian, apakah tindakan tingkatan kasih di atas ini sudah ideal dan adil? Bagi manusia dan bagi sebagian di antara kita itu lumayan, saudara sekalian ya. Bahasa Mandarinnya caputuo, lumayan. Adil kan? Kamu lukai mata saya lukai mata kamu. Kamu hancurkan rumah saya hancurkan rumah kamu. Adil, saudara sekalian. Tapi Allah belum puas. Bukan itu maksud Allah memanggil Israel. Allah memanggil Israel supaya bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Yang menjadi agen kasih surgawi. Yang terus berbuat baik. Dan terus menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu Allah memberi prinsip moral kasih yang lebih tinggi daripada mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Allah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah sebuah praktek dan konsep kasih yang tertinggi. Prinsip ini berkata, sebagaimana Anda ingin diperlakukan, demikian juga Anda memperlakukan sesama. Jalanilah kasih dengan kasih surgawi. Kasihilah orang yang berbeda dengan kita.
Kasihilah orang yang tidak layak dikasihi, dan kasihilah dengan kasih yang tidak bersyarat. Saudara, dalam konteks kasih seperti ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Nah, saudara sekalian, ketika bangsa Israel hidup dan ketika Yesus hidup melayani bangsa Israel berada dalam batas ini. Mereka sudah tahu, mereka sudah paham harus mengasihi Allah dengan seutuhnya. Bangsa Israel sudah tahu mereka harus mengasihi sesama seperti diri mereka sendiri. Karena mereka selalu harus mengucapkan kalimat kasih seperti ini. Sehingga ketika ada seorang pemimpin muda mencari Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus tanya balik, apa kata hukum Taurat? Dia dengan lantang menjawab dua hal ini. Kasihilah Tuhan, Shema. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun bangsa Israel pada waktu itu punya satu masalah yang besar, yaitu mereka hanya memahami dan menyetujui saja. Tapi mereka tidak pernah mempraktekkannya. Dengan kata lain, saudara sekalian, pengetahuan mereka dan perilaku kasih mereka itu ada gap yang besar. Pengetahuan mereka sudah sampai kepada kasih yang tertinggi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi perilaku mereka masih gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bahkan tidak sedikit di antara mereka masih barbar. Membalas dendam dengan membabi buta. Dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu Yesus di sini memberikan perintah baru. Perintah baru itu bukan isinya kasih, tapi perintah baru itu adalah praktekkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, yang menarik adalah Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia memberi contoh. Kalau saudara membaca dengan teliti ayat ke-34. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Apa artinya sama seperti aku telah mengasihi kamu? Kalau kita baca Alkitab secara konteks, maka kita melihat sebelum Yesus memberikan perintah ini, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Jadi Yesus ingin mengajarkan, aku tidak hanya mengatakan kasihilah, kasihilah, kasihilah. Tapi aku sudah menunjukkan kepada kamu. Apa itu mengasihi? Yaitu mencuci kaki kalian. Aku yang adalah guru, aku yang adalah Tuhan. Kamu adalah manusia berdosa, aku mencuci kakimu. Aku mengampunimu, aku melayanimu. Dan aku memberikan yang terbaik kepada kamu. Aku menerima kamu. Bahkan saudara sekalian, Alkitab dengan eksplisit mengatakan dia mencuci kaki Yudas. Yudas itu siapa? Yesus tahu. Yesus tidak membenci Yudas. Tapi Yudas membenci Yesus. Yudas adalah musuhnya Yesus Kristus. Yudas memusuhi Yesus Kristus. Tapi Yesus masih mencuci kakinya. Jadi saudara sekalian, pesan Yesus itu sangat jelas. Kasih itu harus dipraktekkan. Tidak hanya sekedar pengetahuan. Saudara, beberapa waktu lalu, saya tidak tahu saudara masih ingat enggak, Guru Injil Denny Arvianto pernah menyampaikan kalimat ini. Kasih adalah kata kerja aktif. Kasih bukan sekedar kata benda atau konsep yang pasif. Betul saudara sekalian, kalau kita mengatakan kita memiliki kasih, kita mengerti kasih, kita bisa mengajarkan kasih, kita berteori tentang kasih, itu belum cukup. Kasih itu hanya bernilai kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, sampai di sini kita pause sebentar dan kita bertanya kepada diri sendiri, dari 4 tingkatan kasih itu kita berada di mana? Dan saya percaya sebagian besar saudara, kalau tidak 100%,
Kita kalau pengetahuan berada di dalam tingkat yang tertinggi. Kita tahu kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan seutuhnya. Dan saya percaya kita bisa melafalkan, bahkan mengajarkan kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tapi permisi tanya, dalam praktek kita berada di mana? Apakah kita sudah mempraktekkannya? Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang bangsa barbar, jangan saudara langsung berpikir bangsa barbar itu hanya ada orang zaman purba. Enggak, saudara sekalian. Bangsa barbar juga banyak pada zaman ini. Bahkan mungkin di antara kita, pengetahuan kita adalah tingkat mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi tidak jarang di antara kita mungkin perilaku kita tidak bedanya dengan orang barbar. Cuma beda barbar kita dengan barbar orang zaman purba adalah orang zaman purba itu masih lugu, barbar ya barbar. Tapi kita ini pinter mengemas kebarbaran kita dengan gimmick, dengan berbagai macam kemasan yang menarik. Di dalamnya barbar, tapi penampilannya kita mengasihi. Jadi saudara sekalian, selama masih ada di dalam dunia ini, sebelum dia diubah dan dipenuhi dengan kasih Kristus, kemungkinan besar dia akan hidup sebagai orang barbar. Atau mata ganti mata, gigi ganti gigi paling baik. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, maka saya mengajak saudara coba kita tidak hanya berbicara tentang Israel, tidak hanya berbicara orang lain. Tapi coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Saya membantu kita dengan beberapa pertanyaan refleksi seperti ini. Apakah saya termasuk orang yang selalu mau menang sendiri? Apakah saya sering melukai sesama, baik dengan perkataan, tindakan, berlaku kasar? Apakah saya rela mengaku salah dan meminta maaf dengan tulus? Apakah saya mempraktekkan pengampunan? Apakah saya suka iri kepada sesama atau bahkan menjelekkan sesama? Apakah saya berinisiatif menolong orang-orang sekitar? Dan apakah saya pernah mengusahakan kebaikan bagi orang-orang sekitar? Saudara, ini beberapa pertanyaan reflektif dan kalau saudara serius, saudara boleh pulang dan saudara cari dan pikirkan. Sebenarnya saya ini secara pengetahuan itu sudah berada di tingkat paling tinggi. Mengasihi sesama seperti diri saya sendiri itu adalah kasih yang paling tinggi. Kasih sorgawi, kasih agape. Tapi dalam perilaku, dalam kehidupan nyata, apakah saya barbar atau justru saya mata ganti mata, gigi ganti gigi? Dan ayat ke-35 Yesus berkata kepada kita, orang kenal saudara dan saya adalah murid Kristus. Bukan pada seberapa pinter kita berbicara tentang teologi, bukan kepada seberapa pinter kita berdebat, tetapi pada seberapa kita sungguh mempraktekkan dan menghidupkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara sekalian, kasih itu adalah kata kerja aktif. Kasih lebih dari sekedar teori atau pengetahuan yang pasif. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar mengasihi dengan tindakan yang nyata kepada orang-orang di sekitar. Saudara, dalam perenungan saya menemukan bahwa salah satu bentuk kasih yang nyata adalah ada satu kepekaan, satu kesensitifan kepada kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Apakah itu di rumah kita, di tempat kerja kita, di masyarakat. Ada kesensitifan kepada kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Nah, seringkali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengasihi sesama, melayani sesama, dan kita mampu sebenarnya melayani dan menolong mereka. Tapi kita kehilangan kesempatan karena kita tidak memiliki hati yang peka, hati yang sensitif kepada mereka. Saudara, ada satu pengalaman kecil saya menunjukkan bagaimana saya tidak sensitif kepada kebutuhan orang. Akhirnya saya kehilangan kesempatan melayani. Saya ingat sekitar mungkin 25 tahun yang lalu ketika saya masih melayani di kota Pontianak. Ada satu STT meminta saya berkhotbah di dalam kebaktian Natalnya. Ada satu orang telepon saya, dia mengaku diri adalah ketua senat mahasiswa dan ketua panitia Natal. Mengundang saya berkhotbah di kebaktian Natal STT-nya.
Dan setelah cek jadwal saya bilang oke. Dia bilang untuk membicarakan detail pelayanan dia mau ke kantor saya. Saya bilang silakan. Ketika waktunya sampai, maka TU saya memberitahukan, Pak, ada satu mahasiswa katanya ada janji mau ketemu Bapak. Saya bilang iya, silakan antar. Terus sekalian waktu itu ketika saya lihat dia buka pintu, saya lihat orangnya masuk, seorang mahasiswa STT, ketua senat, calon hamba Tuhan, masuk ke kantor saya terkejut. Karena dia pakai sandal jepit dan kaos oblong. Saudara, saya masih muda waktu itu, langsung adrenalin saya naik, saya tersinggung. Saya tidak percaya dia pakai sandal jepit. Saya tutup mata, saya buka mata, tetap sandal jepit, saudara sekalian ya. Saya nggak percaya, ini calon hamba Tuhan. Kenapa pakai sandal jepit ke kantor saya? Jadi intinya saya tersinggung. Nah, sebelum saya lanjutkan ngomong-ngomong saudara sekalian sebagai catatan ya, sekarang 25 tahun sudah berubah, saya sudah berubah ya. Jadi kalau saudara ke kantor saya pakai celana pendek, pakai sandal jepit, ya, kaos oblong, saya tidak akan tersinggung ya. Asal saudara pakai sesuatu lah. Ya, jadi ya waktu itu saya masih muda, jadi agak emosional. Ya, tapi ya udah dia sudah datang ya. Saya ngobrol sama dia. Nah, jadi singkat cerita sampai kepada acara Natal saya berkhotbah. Selesai khotbah acara penyalaan lilin. Yang pertama rektor naik menyalakan lilin. Yang kedua pengkhotbah saya naik menyalakan lilin. Yang ketiga, ketua senat yang adalah ketua panitia Natal naik menyalakan lilin. Nah, saya penasaran. Ya, gedungnya agak panjang karena malam kudus lampu diredupkan, dia berjalan dari belakang. Yang saya lihat cuma kakinya. Dia pakai sandal jepit enggak? Sandal jepit enggak? Ini orang pakai sandal jepit ke kantor saya. Sandal jepit enggak? Makin jalan makin jelas. Pakai sepatu, hati saya makin panas ya. Ini orang kurang ajar. Dia ke kantor saya sandal jepit, dia di sini pakai sepatu. Tapi dia berjalan makin dekat ketika terangnya sudah jelas dan saya melihat dia dengan jelas. Maka hati saya sungguh terpukul. Karena ketika saya melihat sepatunya itu benar-benar sudah rusak dan robek. Itu tidak layak disebut sepatu. Saya langsung berkata, Tuhan ampuni saya. Saya terlalu judgmental, saya terlalu menghakimi. Saya tahu kenapa sekarang dia pakai sandal jepit ke kantor saya. Karena dia tidak punya sepatu. Dan karena jabatannya ini dia tidak mau harus pakai sepatu ini. Meskipun sepatu ini sudah tidak layak dipakai. Jadi saya sangat terpukul dengan kenyataan itu. Selesai kebaktian, saya bertemu dengan dia, saya tidak ngomong apa-apa. Saya salaman sama dia, kemudian saya bilang, besok kamu ke kantor saya. Besoknya dia datang, saya lihat dia tetap pakai sandal jepit. Tapi saya sudah tahu. Kami ngobrol, setelah bincang-bincang ternyata dia yatim piatu. Tidak punya sponsor studi teologi. Saya merasa makin bersalah. Dia harus bantu adiknya sekolah, lebih bersalah lagi. Kemudian saya keluarkan apa yang sudah saya siapkan. Ada seperangkat buku, alat tulis. Kemudian ada satu amplop saya serahkan ke dia. Amplop bisa cari di mana-mana, tapi isinya yang lebih penting ya. Isinya tidak banyak. Saya serahkan. Ketika saya serahkan ke dia dengan mata berkaca-kaca. Ya, haram ya laki-laki menangis di depan laki-laki lainnya. Dia berkaca-kaca dan dia berkata, puji Tuhan. Ini doa saya berminggu-minggu dan akhirnya Tuhan sudah jawab. Saudara, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya sudah dirusak oleh anugerah Tuhan ya. Ya, kalimatnya kurang enak tapi itu kenyataan yang terjadi pada saya. Saya tidak kaya, tapi saya tidak semiskin seperti dia. Baju saya rusak, saya langsung ganti. Sepatu saya koyak, saya langsung beli. Saya menganggap semua orang seperti saya. Dan saya menganggap orang kalau sepatunya rusak, dia pasti beli sepatu. Ternyata di sekitar saya banyak orang, makan pun tidak ada, minum pun tidak ada, pakaian pun tidak ada.
Dan ketika Tuhan mengirimkan satu orang bagi saya untuk menerapkan kasih kepada dia, saya justru menghakimi dia kurang ajar. Dan saya justru menyalahkan dia. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya pinter mengkhotbahkan kasih. Tapi saya masih berlaku seperti orang barbar yang sembarangan menghakimi orang lain. Tidak lama kemudian dia tersenyum. Setelah dia tersenyum, saya pun tersenyum. Dan ketika dia tersenyum, dan saya tersenyum. Dan saya percaya Allah Bapa kita di surga juga tersenyum. Melihat anak-anaknya saling mengasihi. Saudara, pelajaran kita hari ini sangat sederhana. Mari kita selalu membuat Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita. Kalau Tuhan punya kepala, jangan biarkan Tuhan geleng-geleng kepala melihat kita. Orang yang sudah diberkati dengan berkat yang berkelimpahan, tapi pelitnya minta ampun. Orang yang diberkati dengan berbagai macam talenta, tapi tidak mau peduli kepada sesama. Orang yang sudah diantar dengan berbagai macam orang yang punya kebutuhan, tapi kita tidak punya kepekaan, justru menghakimi. Dan biarlah kita bertekad, Tuhan, dengan semua yang Tuhan titipkan kepada saya. Saya mau buat Tuhan tersenyum dengan kehidupan saya. Sebagai penutup, saudara sekalian, apakah wujud kasih kita? Saudara, mungkin kita tidak usah pikir jauh-jauh, tapi beberapa usulan saya seperti ini. Yang pertama, saudara sekalian, kita akan mempraktekkan kasih kalau kita punya satu sikap yang simpatik. Sikap yang simpatik. Dimanapun juga sikap simpatik itu sudah perbuatan baik kasih kita. Coba lihat hidup kita, apakah hidup kita itu selama ini simpatik atau tidak. Yang kedua, satu senyuman yang manis. Bapak-bapak bilang, masa saya senyumnya manis? Ya. Senyum yang kalau bapak-bapak hangat. Ya, senyum yang manis dan hangat. Saudara, saya menemukan ya jemaat di gereja pada umumnya itu cool, tenang, tidak mau ribut di gereja. Datang tepat waktu, duduk, tidak senyum kiri, tidak senyum kanan, tidak kenal kiri kanan. Habis itu selesai kebaktian, cool, pulang, saudara sekalian. Nah, itulah kenyataan kita ya. Mau tidak kita terapkan kasih? Ya, datang lebih agak awal sedikit. Sapa kiri kanan, senyum kiri kanan, ngobrol kiri kanan. Sebelum kebaktian, bukan waktu khotbah ya. Jadi, atau satu kalimat yang menguatkan. Atau satu pemberian yang menyenangkan. Atau satu bantuan yang meringankan. Minggu depan, saudara, kita merayakan Imlek, momen yang baik untuk memberikan pemberian yang menyenangkan, saudara sekalian. Tapi tidak hanya itu. Tapi itu menjadi habit bagi kita. Menjadi tekad di dalam hidup kita. Saya ingin supaya Tuhan selalu tersenyum dengan kehidupan saya. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan supaya tidak hanya menjadi pendengar. Tapi kami menjadi agen-agen kasih, pelaksana kasih. Apakah itu melalui sikap, tutur kata, senyuman, kalimat, pemberian, bantuan. Dan dengan itu orang akan jelas melihat kami adalah murid-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita ucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta Timotius Fu yang sudah menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat penting buat kita, yaitu tentang kasih. Nah, saya tidak ingin kita hanya sekedar mendengar, merenungkannya. Saya ingin kita praktekkan di tempat ini. Coba bicara ke kiri kanan kalian. Aku mengasihi kamu, coba. Kalau tidak berarti ada yang benci ya. Jangan pakai kata aku mencintaimu, nanti salah tafsir.
Jangan ya, aku mengasihimu. Iya. Kalau pas sebelahnya musuh, aku mengampunimu. Ayo. Oh, nggak ada. Puji Tuhan. Bapak sekalian, sebentar lagi kita tahu akan Imlek. Biasanya di dalam Imlek kita ada Tuan Yen ya, makan bersama. Kalau di rumah kalian itu satu mejanya itu ada 8 kursinya, tapi anggotanya cuma 5. 3-nya jangan dikosongin, cari. Ya. Atau kalau makan di restoran satu meja biasa 10 orang ya. Nah, kalau anggota keluarga cuma 8, 2-nya jangan taruh tas. Coba diisi dengan ya siapa aja lah. Bapak sekalian, salah satu wujud kasih kita kepada sesamanya yaitu kita ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ya, jadi pada saat kita Tuan Yen, kita jangan bahas 1, 2, 3. Nggak perlu nanti ribut, ya lebih bagus kita mungkin men-sharingkan cinta kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian sebelum kita mempersembahkan, tunggu dulu, musik dulu. Mari kita siapkan persembahan melalui QR Code, ataupun melalui transfer, atau mungkin amplop yang ada di depan kursi Anda. Mari kita naikkan pujian tersebut ya. Ya, duduk aja enggak ya. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah membawa bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua. Musik intro, mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat mengalami begitu besar anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, di saat ini kami mengakui, mungkin kami belum betul-betul mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, khususnya kepada orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Berilah sebuah kepekaan kasih di dalam hati kami masing-masing. Melalui pujian ini Tuhan, biarlah kami sadar bahwa walaupun kami ini kecil, tapi betul-betul bisa membawa berita kasih kepada banyak orang lain.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat membalas cinta kasih melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami, berkatilah persembahan kami untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat pesan duduk. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa. Shalom sekali lagi saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh melayani Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani. Paduan suara Pak Sutri ya dari GKI Puri Indah ya. Kemudian rekan-rekan lain yang melayani, kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya ingin menyambut di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah. Kalau saudara tidak berkeberatan dan mau memperkenalkan diri, saya persilakan saudara berdiri, kita mulai dari balkon. Apakah ada saudara yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah pada hari ini? Sebelah balkon tidak ada. Kalau tidak ada, sebelah kiri saya apakah ada? Tidak ada juga. Di tengah? Tidak ada. Kemudian di sebelah kanan? Ya, tidak ada. Kita semua adalah tuan rumah. Kalau begitu mari kita berdiri dan memberi salam kepada saudara ya di sekeliling kita. Kalau belum kenal tetangga yang sebelah boleh sekarang ya tanya namanya siapa ya. Nah, minimal tanya ya siapa namanya. Ya, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan, 2023 Tuhan pimpin kita lewati, 2024 Tuhan janji menyertai kita. Memasuki tahun 2024, ya kita bersyukur pasti ada berkat Tuhan yang menyertai. Seperti yang saya umumkan 2 minggu yang lalu, gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang setia memberikan atau mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan melalui GKI Puri Indah, sehingga kebutuhan dana kita selalu tercukupi. Dan doa kita di tahun 2024 kita setia mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Karena itu sinode membantu kita untuk mengingatkan diri kita ya supaya rutin mengembalikan perpuluhan. Di depan kursi saudara tempatnya ada satu lembar kertas ini. Nah, kertas ini sama dengan buku ini, cuma ini ada bulanan, ini cuma selembar kertas. Saudara, fungsi kertas ini adalah, saudara kalau tidak keberatan, saudara boleh mengisi data, nama,
dan juga saudara menyatakan tekad saudara untuk memberikan persembahan perpuluhan. Tentu ini ya bukan kontrak, artinya saudara kalau sudah isi nanti dikejar tukang pajak, tidak ya. Tapi ini adalah tekad saudara di hadapan Tuhan. Nah, keistimewaan dari lembaran kertas ini adalah ketika saudara membaca, maka kita dibukakan sekali lagi wawasan kita bahwa GKY Puri Indah itu tidak berdiri sendiri. Tapi kita berdiri di dalam lingkungan Sinode GKY. Sehingga dalam Sinode GKY ada satu dana yang disebut dengan dana pembangunan gedung gereja GKY. Jadi dana ini kalau persembahan dimasukkan untuk dana ini maka 100% akan disalurkan atau dikumpulkan dalam satu kas pembangunan Sinode GKY di Sinode. Apa fungsi dana ini? Dana ini dipakai untuk membantu gereja GKY di daerah yang kesulitan dana untuk pembangunan. Jadi prinsipnya yang besar mendukung yang kecil. Bukan ikan besar makan ikan kecil, ya. Tapi yang besar mendukung yang kecil. Tidak semua GKY seperti Puri Indah, Mangga Besar, Pluit, Greenfield yang biasanya swasembada. Banyak GKY di daerah kecil untuk membangun tidak mungkin. Kalau kita tidak mengulurkan tangan, maka mereka tidak akan bisa membangun. Oleh sebab itu, kertas ini menolong kita ingat. Nah, kalau saya diberkati Tuhan, saya juga bisa salurkan untuk pembangunan gereja-gereja di daerah. Dengan disalurkan kemana? Ke dana pembangunan Sinode GKY. Ya, jadi kalau saudara mau, saudara bawa pulang isi dan nanti kembalikan ke ini, ke counter persembahan atau ke tata usaha gereja. Ya, demikian saudara sekalian. Kalau saudara lebih suka buku, ya, di tiap bulan ada ininya, ada risitnya, saudara bisa ambil di counter gereja di depan. Minggu depan, tanggal 10, Hari Raya Imlek. Tanggal 11 Imlek, hari kedua. Gereja kita akan kecil-kecilan mengadakan perayaan Natal, ya, kecil-kecilan ya. Kalau orang Nias bilang merayakan Imlek. Faktor U ya. Merayakan Imlek kecil-kecilan ya. Orang Nias mengatakan merayakan Imlek tipis-tipis, saudara sekalian ya. Di depan sudah ada hiasan. Karena itu kebaktian minggu depan digabung. Jadi minggu depan bukan tidak ada sekolah minggu. Minggu depan tetap ada sekolah minggu, tapi sekolah minggunya di ruang RKU. Jadi gabung dengan kakek, nenek, cucu. Temanya adalah keluarga yang diberkati. Ya, jadi dari sekolah minggu, remaja, pemuda, umum kita bergabung dalam kebaktian perayaan Imlek minggu depan. Ya, terdorong kalau saudara mau bawa anggota keluarga yang belum percaya juga boleh, supaya mereka juga boleh tahu bahwa gereja tidak anti tradisi. Ya, gereja juga mengakomodasi tradisi tapi merayakan dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian warta, saudara sekalian, saya undang jemaat berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami datang mengucapkan syukur. Kalau minggu depan kami boleh merayakan Imlek. Ajar kami memasuki perayaan ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak hanya menikmati berkat Tuhan, tapi kami bertekad menjadi penyalur-penyalur berkat Tuhan. Kalau di antara kami atau anggota keluarga kami selama Imlek melakukan perjalanan, Tuhan pimpin perjalanan kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan tolong supaya selama Imlek kami tidak melupakan Tuhan. Dan kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa tanggal 14 Februari bangsa kami akan menyelenggarakan pemilu. Kami berdoa Tuhan berikan kami pemilu yang aman dan damai. Jauhkan kami dari orang-orang yang ingin mengacaukan keadaan. Berikan hikmat kepada rakyat di Indonesia untuk memilih
supaya orang yang terpilih adalah orang yang sungguh mencintai Tuhan, mencintai rakyat. Orang yang membawa kemakmuran dan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Tolong supaya kami tidak menjadi golongan putih yang tidak peduli kepada kondisi. Tapi kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul. Berdoa menyerahkan saudara yang sakit, yang menjalani pengobatan jangka panjang, yang bergumul dengan masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, keluarga, relasi, pendidikan. Tuhan, tolong kami dan ajar kami untuk terus bersandar dan berharap kepada Engkau. Tuhan, kami persembahkan 7 hari di depan ke dalam tangan Tuhan. Minggu depan pimpin kami kembali di tempat ini untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pun selamat sumber berkah. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara.